C, Program Studi D3 Keperawatan, Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priandini. Saya mahasiswi dari Stikes Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan melakukan penyuluhan. Diadakannya penyuluhan ini bertujuan untuk agar teman-teman di rumah dapat mengetahui bagaimana sih bahaya junk food bagi kesehatan. Kita melakukan penyuluhan ini, kontrak waktunya kurang lebih sekitar 20 menit, tidak lebih dari 20 menit. Untuk semuanya dimohon untuk perhatiannya ya. Materi penyuluhan yang akan saya sampaikan yaitu pengertian dari junk food, jenis-jenis junk food, bahaya yang terkandung dalam junk food, bahaya junk food bagi kesehatan, dan yang terakhir cara menyiasati dampak negatif dari junk food tersendiri. Yang kedua, ada jenis-jenis junk food. Jenis-jenis junk food yang pertama adalah makanan kalengan, terus makanan gorengan, makanan daging yang diproses seperti sosis, nugget, otak-otak, dan lain sebagainya. Ada juga mie instan yang mengandung bahan pengawet, tidak baik bagi kesehatan. Makanan yang dibakar atau diawetkan, makanan asinan, lalu makanan manisan kering, makanan manis beku, dan makanan dengan daging berlemak tinggi dan jeroan. Makanan itu mengandung sekali banyak lemak dan minyak di dalamnya. Yang ketiga, ada bahan-bahan yang terkandung di dalam junk food ya. Bisa dilihat di posternya, yaitu yang pertama, makanan junk food terdapat banyak sekali MSG-nya. MSG itu dapat menyebabkan gangguan jaringan otak, gangguan pencernaan, kanker, dan lain-lain. Nah, yang kedua, terdapat lemak yang sangat tinggi, yaitu lemak yang berlebih dapat mengakibatkan obesitas dan juga mempengaruhi fungsi otak. Yang ketiga, pengawet, penyebab utama obesitas dan gangguan fungsi organ yang di dalam tubuh. Nah, itu. Yang keempat, ada kalori tinggi di dalam junk food itu ya, yang menjadi resiko tinggi terhadap pengidap penyakit jantung, obesitas, dan hipertensi. Nah, yang terakhir, banyak sekali mengandung bahan sintetik. Bahan sintetis di dalam junk food mengandung bahan kimia yang berbahaya yang menyebabkan kanker. Selanjutnya yaitu yang keempat, bahaya junk food bagi kesehatan. 1. Junk food yang mengandung banyak gula dapat merusak gigi yang akan mengakibatkan kavitas atau gigi berlubang. 2. Terlalu sering makan makanan yang banyak gula akan membuat kadar insulin dalam tubuh tidak stabil, sehingga memicu terjadinya penyakit diabetes melitus atau kencing manis di kemudian hari. Selanjutnya yang ketiga, junk food menyebabkan terjadinya obesitas, kegemukan karena nilai kalori di dalam junk food itu yang sangat tinggi. Obesitas akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit diabetes melitus. Yang keempat, makan makanan tinggi lemak, terutama lemak jahat yang terdapat di dalam junk food dapat meningkatkan kadar lemak dalam darah dan meningkatkan risiko untuk terjadinya atherosclerosis atau penyumbatan pembuluh darah oleh plak lemak. Yang kelima, terlalu banyak garam dapat memicu terjadinya penyakit hipertensi. Yang terakhir, yang keenam yaitu pengawet. Pewarna dapat merusak persarafan, meningkatkan faktor risiko terjadinya kanker. Dan yang terakhir yaitu bagaimana sih cara menyiasati dampak dari junk food tersendiri. Yang pertama, jangan terlalu sering mengkonsumsi junk food. Maksimal dilakukan 1 bulan sekali. Selanjutnya, apabila ingin menyantap junk food, sebaiknya ketahui dulu kandungan nutrisinya. Jika perlu,
cari tahu terlebih dahulu di situs produsen junk food. Selanjutnya, jangan hanya minta burger, kentang goreng, ayam goreng, atau yang lainnya. Akan tetapi, santap juga paket salad atau sayur sup yang disediakan di restoran junk food. Yang terakhir, hindari memesan minuman dengan kandungan gula yang berlebih, seperti minuman berkarbonasi, Coca-Cola ataupun root beer. Ganti minuman Anda, teman-teman semua, dengan air mineral, atau bisa juga meminum jus buah yang lebih terlihat dan lebih menyehatkan. Jadi kesimpulannya, saya akan memaparkan lagi yang lebih jelas ya sebenarnya. Jadi junk food itu makanan yang sangat berbahaya bagi tubuh kita, apalagi untuk kesehatan. Dan junk food itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Jadi boleh makan junk food, jadi cuma jarang-jarang aja, sebulan sekali gitu. Lalu junk food juga banyak sekali bahayanya bagi kesehatan kita, banyak dapat memicu penyakit diabetes mellitus, jantung koroner, terus darah tinggi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita semua harus menjaga agar kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita, dan tubuh kita tetap sehat. Dan harus rajin berolahraga juga ya, agar meminimalisir penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita. Oke, saya akan membuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab ya. Yang boleh, jika ada yang ingin ditanyakan saja. Kak, saya mau bertanya. Ya, boleh. Jelaskan pengertian junk food. Oke, pengertian junk food ya. Seperti tadi sudah disampaikan di materi, junk food itu adalah makanan yang banyak sekali mengandung gula, lemak, dan minyak di dalamnya. Dan yang jelas, junk food itu makanan yang tidak sehat bagi tubuh kita. Dan junk food itu makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi lebih baik kita menghindarilah makanan junk food. Kak, saya mau bertanya. Iya, deh, silakan. Apa jenis-jenis junk food? Jenis-jenis junk food ya. Jenis-jenis junk food itu yaitu pertama, makanan kalengan. Makanan yang dikemas dalam kaleng biasanya seperti buah-buahan atau daging. Makanan kaleng menjadi tidak sehat karena setiap makanan kaleng bisa mengandung bahan pengawet. Lalu makanan gorengan, biasanya makanan gorengan yang mengandung kalori dan lemak atau minyak yang sangat tinggi. Yang ketiga, makanan daging diproses seperti sosis, nugget, dan lain sebagainya. Mie instan. Nah, mie instan sangat banyak sekali bahan pengawet di dalamnya yang tidak baik bagi kesehatan, karena kadar garam dalam mie instan menyebabkan akan meningkatkan tekanan darah, serta mie instan juga mengandung translipoid yang mengakibatkan gangguan di pembuluh darah jantung. Makanan yang dibakar atau dipanggang dapat mengakibatkan makanan menjadi gosong dan zat terdapat memicu terjadinya penyakit kanker. Makanan asinan, proses pengasinan makanan membuat kadar garam di dalam makanan menjadi sangat tinggi sehingga memberatkan proses kerja ginjal. Makanan manisan kering. Lalu makanan manis beku seperti es krim, cake beku, dan termasuk di dalam golongan ini. Makanan dengan daging berlemak dan jeroan, misalnya makanan ini mengandung lemak, jenuh, dan kolesterol yang dapat memicu penyakit jantung koroner. Ya, apakah sudah mengerti? Ya, terima kasih sudah mengerti. Ya, baiklah. Adik-adik semuanya, terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf bila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan di hati. Apakah adik-adik sudah mengerti semuanya? Sudah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum